Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus selalu bersamamu. Saudara-saudariku terkasih, malam hari ini kita bersama datang untuk berjaga bersama dengan Tuhan Yesus yang dalam doa kepada Bapanya menghadapi saat-saat yang sangat menakutkan, saat gelap gulita, saat-saat penyerahan diri,
pergulatan dalam ketaatan, pergulatan untuk berani menghadapi derita, bahkan maut. Kita bersama berjaga. Kita bawa seluruh hidup dan hati kita, seluruh pikiran kita, bersama dengan Kristus dalam kegalauan untuk terus berani menyerahkan diri ke hadapan Bapanya dalam ketaatan. Kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara hidup kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan cinta yang Kau limpahkan kepada kami dalam diri Yesus Juru Selamat kami. Dalam hidup dan karyanya, Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih dan kebaikan-Nya untuk kami semua. Dialah cahaya yang menuntun kami kepada keselamatan. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Kini kami datang kepadamu Bapa, untuk terus berjaga bersama Yesus yang berserah diri kepada kehendak-Mu. Biarlah kami terus berjaga bersama Dia, dan jangan biarkan kami jatuh dalam kantuk dosa kami. Dia senantiasa taat kepadamu, sekalipun harus mengalami penderitaan, bahkan wafat di kayu salib. Dia telah mengajarkan kepada kami keteguhan dalam iman dan karya, serta berani menghadapi risiko, sekalipun itu merupakan dan hidup kami. Kini kami datang kepadamu Bapa, untuk turut berjaga bersama Yesus yang berserah diri kepada kehendak-Mu. Biarlah kami terus berjaga bersama Dia, dan jangan biarkan kami jatuh dalam kantuk dosa kami. Dia taat, Dia senantiasa taat kepadamu, sekalipun harus mengalami penderitaan, bahkan wafat di kayu salib. Dia telah mengajarkan kepada kami keteguhan dalam iman dan karya, serta berani menghidupi resiko, sekalipun itu merupakan penderitaan. Bapa, curahkanlah kepada kami roh penyerahan diri dan ketaatan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami, supaya kami tidak takut menderita dan berani menempuh jalan keselamatan dalam Yesus, jalan hidup kami. Dialah teladan hidup kami sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan,
Ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagai muzawir di gurun menghauskan air sejuk, begitulah hidupku Tuhan, hausku tak tertahan. Kami rindu, kami mencari Di-Kau ya Tuhan. Bagai orang kegelapan mencari kandil yang hilang, begitulah hidupku Tuhan, takutku tak tertahan. Kami rindu, kami mencari Di-Kau ya Tuhan. Bagai orang ketakutan, liar lapar perlindungan, begitulah hidupku Tuhan, resahku tak tertahan. Kami rindu, kami mencari Di-Kau ya Tuhan. Bagai ibu yang gelisah menanti anaknya pulang, begitulah hidupku Tuhan, deparku tak tertahan. Kami rindu, kami mencari Di-Kau ya Tuhan. Bagai seorang pemuda merindu kekasih datang, begitulah hidupku Tuhan, cintaku tak tertahan. Kami rindu,
kami mencari Dikau Tuhan, bagai buruh pelabuhan merebutkan pekerjaan. Begitulah hidupku Tuhan, kerasnya tak tertahan. Kami rindu, kami mencari Dikau ya Tuhan. Aku rindu padamu ya Tuhan, Padamu ku percaya, Engkau takkan mengecewakan. Kami rindu, kami mencari Dikau ya Tuhan. Memutih mata kami memandang, menanti Dikau Tuhan. Pandang kami, cintai kami. Kami rindu, kami mencari Dikau ya Tuhan. Kenang kebaikan-Mu yang dulu dan cinta-Mu selalu. Pegang kami, Allah yang baik. Kami rindu, kami mencari Dikau ya Tuhan. Itu pasti akan cerah bersama Dikau ya Allah. Begitulah hidupku Tuhan, bahagia tak tertahan. Kami rindu, kami mencari Dikau ya Tuhan. Mazmur diawali oleh para pria. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. selalu mereka memerangi dan menindas aku. Seteruku selalu menganiaya aku. Mereka menyerbu aku dengan hebat. Waktu itu ketakutan, pada Allah yang firman-Nya kupuji, pada Allah aku percaya dan tidak takut. Sepanjang hari mereka memutarbalikkan perkataanku. Bersama-sama mereka mengintip, ingin mencabut nyawaku.
Hidupku penuh sengsara, Engkau kan tahu. Segala air mataku kau ingat senantiasa. Maka musuh akan mundur bila aku berseru. Aku yakin Allah di pihakku. Pada Allah yang firman-Nya kupuji, pada Allah aku percaya dan tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Janjiku kepadamu ya Allah akan kutepati. Persembahkan kurban pujian. Sebab Engkau meluputkan daku dari maut. Dan menjaga jangan sampai aku tersandung. Maka aku terus hidup di hadirat Allah. Dalam cahaya yang menerangi orang hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin.
Kami bersyukur kepadamu, Allah setia dan kuasa, Pakar hidup, sumber rahmat. Perlindunganmu kami alami, kebaikanmu kami terima, berabad-abad, bertahun-tahun hari ini. Tuhan, besarlah rahmat-Mu, dalamlah kasih-Mu, kami percaya kepadamu. Kedahsyatan-Mu Kau alirkan dalam hati karya dan usaha kami. Kau lingkupi kami dengan keramahan, ketabahan dan kekuatan. Tangan-Mu halus, senyum-Mu cerah, mengiringi kami selalu. Engkau lewat dalam hidup kami. Tuhan, besarlah rahmat-Mu, dalamlah kasih-Mu, kami percaya kepadamu. Kami yang ditandai salib, disinari Kristus yang menderita demi cinta, karena bahagia. Kami bersyukur kepadamu, kami mohon semangat Dia, nafas hidup arus ilahi. Tuhan, besarlah rahmat-Mu, dalamlah kasih-Mu, kami percaya kepadamu. Di salib berpancaranlah kesetiaan dan penyerahan, kebaikan dan kebenaran. Itu ditandakannya pada malam sebelum terjadi. Diambilnya roti, dibagikannya serta bersabda, makanlah, inilah tubuhku. Diambilnya piala, dikelilingkannya serta bersabda, minumlah, inilah darahku. Tuhan,
dan besarlah rahmat-Mu. Dalamlah kasih-Mu kami percaya kepada Tuhan. Salib itu tanda manusia menyerah kalah pada cinta dan kebaikan Allah. Beri kami Roh Kristus, maka kebaikan dan kasih berpelukan di dunia duka dan fana ini. Tuhan, besarlah rahmat-Mu, dalamlah kasih-Mu kami percaya kepada-Mu. Persatukan kami dengan Dia, kami semua yang saling terikat, agar kami satu rela bahagia. Beri kami janji-Mu, beri kami hati dan suara, agar tetap memuji-Mu. Tuhan, besarlah rahmat-Mu, dalamlah kasih-Mu kami percaya kepada-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu."
Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita duduk bersama dengan Yesus di Taman Getsemani. Kita duduk bukan sebagai penonton, tetapi kita duduk sebagai murid yang juga sering kali tertidur ketika Dia membutuhkan kita semua. Pada malam hari ini, Yesus berdoa dengan hati yang sangat sedih dan gelisah. Dia tidak berpura-pura menjadi orang yang kuat. Dia juga tidak menyembunyikan rasa takutnya. Tetapi Yesus datang kepada Bapa dengan apa adanya, dengan tubuh yang gemetar dan juga dengan hati yang remuk. Mungkin kita juga pernah ada di titik seperti itu. Kita pernah mengalami posisi seperti yang Yesus rasakan. Mungkin ketika kita merasa hidup kita terasa sangat berat. Ketika doa-doa kita bukan berisi pujian atau kata-kata indah, tetapi hanya keluh kesah, ratapan, tangisan, atau bahkan hanya diam yang sangat panjang. Atau ketika kita tidak tahu lagi harus berkata apa kepada Tuhan, atau kita juga merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Tuhan membiarkan kita sendirian. Tetapi di sanalah, dalam situasi yang seperti itulah, Yesus sudah lebih dahulu hadir. Dia tahu persoalan hidup kita. Dia mengerti ketakutan kita. Dia tahu kegelisahan hidup kita. Dia mengenal malam-malam kita yang gelap. Tentu itu bukan karena dia kebal dari rasa sakit, tetapi justru karena dia merasakan semua perasaan itu. Dan di tengah semua perasaan itu, Yesus tetap memilih untuk taat kepada kehendak Bapanya. Dia taat bukan dengan cara cawan penderitaan itu disingkirkan, tetapi dengan cara dia menyerahkan kehendaknya sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Dia percaya bahwa Bapa tidak akan membiarkan semuanya akan sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini, kalau kita datang membawa beban hidup yang berat, mari kita mengingat bahwa kita tidak sendirian. Yesus yang tersungkur di Getsemani adalah Yesus
yang hadir bersama kita di dalam kelemahan hidup kita. Mari kita berjaga bersama Dia dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada kasih Bapa. Kita serukan nama Tuhan Yesus dalam penyesalan kita. Tuhan telah menebus kita. Tuhan rela menderita untuk kita. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau rela menderita, Engkau galau dan meratapi segala dosa kami. Kami dalam kehidupan sering hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak peduli akan penderitaan dalam keluarga kami. Kami seringkali penuh dengan kemalasan, rasa ego, dan membiarkan pasangan penuh dengan penderitaan, membiarkan anak-anak dalam tangisannya. Kami sering mencari kesenangan diri. Kami tidak peduli anggota keluarga kami menderita. Tuhan, ampuni kami. Mereka seringkali menderita karena aku. Aku tidak peduli hidup mereka. Aku tidak peduli kesendirian mereka. Aku tidak peduli penderitaannya.
Tuhan, ampuni kami. Ampuni saya dalam segala perkataan. Kata kasar seringkali muncul dalam hidupku kepada mereka, pada pasangan dan anak-anak, pada orang tua. Engkau meratapi segala hal di mana saya dipenuhi dengan ego mencari kesenangan diri. Mereka aku biarkan menderita. Aku tidak mau berkorban. Begitu sulit aku mengampuni mereka. Begitu sulit aku bisa mengampuni. Yang kuingat adalah segala hal yang tidak baik. Ampuni kami. Yesus, 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 Ya Kristus, hidupmu menjadi teladan hidup kami. Engkau taat kepada Bapa. Bantulah kami agar setia kepada Bapa dalam pergulatan hidup kami. Mohon ampun kami orang berdosa. Ya Kristus, Engkau setia kepada Bapa. Engkau menjadi sumber keselamatan abadi. Mohon ampun kami orang berdosa. Ya Kristus, ketika disalib, Engkau mengampuni mereka. Tunjukkan kepada kami untuk mengampuni sesama dengan sepenuh hati. Mohon ampun kami orang berdosa. Ya Kristus, ketika menderita, Engkau tidak mengeluh. Bantulah kami memahami arti penderitaan dalam hidup kami. Mohon ampun kami orang berdosa. Ya Kristus, Engkau melihat penderitaan dan kegagalan kami. Bantulah kami berjalan di jalan-Mu. Mohon ampun
kami orang berdosa. Ya Kristus, ketika hidup kami berbeban berat, buatlah agar kami kuat dan dapat berpikir jernih dalam menghadapi persoalan hidup kami. Mohon ampun kami orang berdosa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, betapa berat penderitaan yang Kau tanggung karena dosa kami. Engkau tahu apa yang akan terjadi. Penderitaan salib dan kematian menghampirimu, tetapi Engkau tidak mundur. Engkau tabah menghadapinya sebagai tanda kesetiaan-Mu kepada Bapa dan menanggung risiko kesetiaan dan karya kasih-Mu agar umat manusia selamat. Engkau tidak menyerah kalah oleh penderitaan. Bantulah kami untuk berani menghadapi masalah dan penderitaan, serta tetap setia kepadamu dalam hidup dan karya kami sebagai tanda tanggung jawab kami. Berkatilah kami dan mampukanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Jauhkanlah kami dari kemalasan dan mencari diri, supaya kami mampu mempersembahkan kami kepadamu, sebab Engkaulah juru selamat kami segala masa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih sudah berkenan menemani Tuhan Yesus dalam tuguran kita pada malam ini, dan terima kasih kepada semua dari lektor, pemazmur, para romo, frater, dan Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan juga tim liturgi serta panitia. Dan untuk selanjutnya kita keluar dari tempat ini dalam keheningan. Kita tetap dalam keheningan, dan nanti setelah selesai semuanya akan segera juga untuk dekorasi akan diubah untuk persiapan esok hari dalam istilahnya untuk dekorasi dengan dekorasi Golgota. Jadi yang sekarang kita keluar dari gereja, dari tempat ini, semuanya dan terima kasih atas peran serta Anda sekalian. Untuk lilin bisa dikembalikan kepada tim liturgi untuk lilin. Silahkan. Dikumpulkan kembali lilinnya.